John Cena resmi lawan Randy Orton di WWE Backlash. Aleister Black return di SmackDown hari ini. Zelina Vega jadi Women's US Champion yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. John Cena resmi lawan Randy Orton di WWE Backlash. Main event yang gede banget resmi buat acara premium WWE Backlash, John Cena versus Randy Orton. Ini bakal diadain di kampung halamannya Orton, St. Louis. Ceritanya, abis Cena menang lawan Cody Rhodes di WrestleMania, dia sempat diserang sama Orton di Raw pakai RKO. Terus, di SmackDown hari ini, Cena baru buka acara, tapi langsung disela Orton yang ngasih promo tajam banget. Orton di akhir langsung tantang Cena buat tanding hari ini juga, tapi Cena bilang, kita ketemu di Backlash aja. Kamu bisa istirahat dulu sama keluargamu. Terus lawan aku pas kamu benar-benar siap. Tapi setelah itu, Cena malah nyerang Orton duluan. Sayangnya, Orton sempat ngelak dan RKO out of nowhere. Menurut kalian, apakah Randy Orton bisa rebut gelar WWE dari John Cena di Backlash? Komen di bawah. Aleister Black return di SmackDown hari ini. Di SmackDown hari ini, Aleister muncul di tengah segmennya The Miz yang lagi ngomong di ring. Tanpa banyak basa-basi, Miz coba sok nyamperin terus langsung dikasih Black Mass. Setelah itu, Black duduk di tengah ring kayak gaya khasnya dulu. Entrance-nya juga balik ke yang lama. Bener-bener vibes-nya kayak nostalgia NXT, tapi makin kelam. Kalau kalian ngikutin dari era NXT tahun 2017 sampai 2021, pasti tahu Aleister Black itu dulu monster banget. Mantan NXT Champion, pernah juga menangin Dusty Rhodes Tag Team Classic bareng Ricochet. Sayangnya, waktu dia naik ke main roster, karirnya agak mandek dan akhirnya dirilis tahun 2021. Sejak itu, dia gabung AEW dengan nama Malakai Black dan cukup sukses di sana juga. Tapi beberapa minggu lalu, dia minta keluar dari AEW dan sekarang udah balik lagi ke rumah lamanya. WWE sekarang punya versi Aleister Black yang lebih gelap, lebih fokus, dan jelas lebih siap bikin kekacauan. Menurut kalian, apakah karir WWE Aleister Black akan lebih sukses di era baru ini? Komen di bawah. Zelina Vega jadi Women's US Champion yang baru. Zelina Vega sekarang resmi jadi WWE United States Champion. Momen ini benar-benar bersejarah buat Zelina karena ini gelar single pertamanya selama karirnya di WWE. Zelina berhasil ngalahin Chelsea Green dan keluar sebagai juara baru. Chelsea Green juga kemarin gak dapat spot sama sekali di WrestleMania 41. Gak ada match, gak ada segmen, padahal katanya ada beberapa rencana buat dia. Sayang sih ya, padahal dia baru aja jadi juara pertama Women's United States Championship mulai 15 Desember 2024. Waktu itu dia bisa ngalahin Michin di final turnamen di Saturday Night Main Event. Tapi ya, masa jaya Chelsea sekarang udah direbut sama Zelina. Menurut kalian, apakah Zelina Vega udah pantas jadi WWE Women's US Champion? Komen di bawah. Fraxium akhirnya diangkat ke SmackDown. Di episode SmackDown hari ini dimulai dengan debut resmi dari tim Fraxium ke main roster dari NXT. Buat yang belum familiar, Fraxium ini duo yang keren dari NXT, Nathan Frazer dan Axiom, yang dulunya juara tag team di sana. Mereka sekarang resmi jadi bagian dari SmackDown dan diperkenalkan langsung sama GM Nick Aldis sebagai tambahan terbaru di brand biru. Debut mereka langsung di tag team match lawan Angel dan Berto alias Los Garza. Match ini jadi langkah awal buat Fraxium buat nunjukin kemampuan mereka di panggung utama WWE. Dan jujur aja, ini bisa jadi awal kisah keren mereka di Friday Night SmackDown ke depannya. Menurut kalian, apakah Fraxium itu salah satu tag team terbaik di era sekarang? Komen di bawah. Maria May jadi incaran WWE. Kontraknya Maria May sama AEW bakal habis dalam beberapa bulan ke depan dan dia udah nggak nongol di program lagi sejak storyline-nya sama Toni Storm beres di AEW Revolution. Bahkan menurut laporan terbaru, Maria udah bilang ke AEW kalau dia nggak niat buat perpanjang kontrak. Makanya, AEW cepet-cepet nyelesain trilogi match-nya sama Toni. Terus, ada bocoran kalau WWE udah nyiapin tawaran gede banget buat Maria. Mereka emang udah ngincar dia sejak lama dan bakal coba dapetin dia begitu kontraknya habis. Kemungkinan sekitar pertengahan akhir tahun nanti. Sampai sekarang sih Maria belum ngomong apa-apa ke publik soal statusnya di AEW atau rencana ke depannya. Tapi jelas ini bakal seru banget. Apalagi kalau sampai dia pindah ke WWE. Menurut kalian, apakah WWE harus kontrak Maria May tahun ini? Komen di bawah. Gunta kena denda dan diskors tanpa batas waktu. GM Raw, Adam Pearce ngumumin lewat media sosial kalau Gunta resmi kena denda dan diskors tanpa batas waktu karena nyerang Michael Cole dan Pat McAfee di Raw kemarin.
Dua komentator itu disikat sama Gunther gara-gara frustasi habis kalah dari Jey Uso dan kehilangan World Heavyweight Championship-nya. Gunther didenda, jumlahnya nggak diumumin dan diskors tanpa batas waktu. Tapi Pearce juga pastiin Pat dan Cole bakal balik ke Raw minggu ini langsung dari Kansas City live di Netflix. Menurut kalian, apakah Gunther memang kelewatan udah cekik para komentator di Raw? Komen di bawah. Bayley heran kenapa WWE nggak percaya sama dia. Salah satu bintang besar di WWE, Bayley yang dulu juara WWE Women's Champion, ngasih undang-undangnya nih soal kenapa dia jarang banget nongol di poster acara premium, bahkan di press conference juga hampir nggak pernah ada. Waktu dia ngobrol bareng Chris Van Vliet di podcast Insight, Bayley bilang dia sebenarnya nggak punya masalah apa-apa sama manajemen atau bagian talent relation. Nggak ada hit alias masalah di backstage. Hubungannya sama Triple H, Bruce Prichard sama tim TR tuh katanya baik-baik aja. Tapi tetap aja, dia heran kenapa dia nggak pernah diajak masuk ke hal-hal besar kayak press conference, talk show, dan lain-lain. Kata Bayley, aku nggak pernah diajak press conference, nggak dari poster, nggak diajak talk show. Aku juga nggak tahu harus gimana lagi. Tapi bukan karena ada masalah, hubunganku sama Hunter, Bruce semuanya itu bagus banget. Aku selalu profesional. Yang bikin makin sedih, Triple H bahkan pernah muji Bayley banget di press conference. Dibilang dia superstar ideal, punya semua yang dibutuhin WWE. Tapi Bayley masih bingung. Oke, terus aku harus ngapain lagi biar bisa masuk press conference itu? Dia juga cerita, bahkan pas lagi nggak tanding, dia tetap datang ke acara buat support teman-temannya. Dia udah ngobrolin soal batasan, etika backstage, dan semua itu udah jelas. Jadi menurut dia, level respect-nya tuh udah tinggi banget. Tapi tetap aja, dia belum dapat spotlight yang dia rasa pantas dia dapetin. Menurut kalian, apa nih alasan yang ngebuat Bayley nggak pernah diajak kerjaan marketing buat WWE? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.